Salam kenal. Salam kenal, saya Willy dari Paroki Santo Lukas Sunter, Jakarta. Saya ikut Kamino bersama teman-teman di lingkungan dalam satu komplek 10 orang. Yang mana total keseluruhan dari 38 itu kami bersepuluh. Puji Tuhan kami semua bisa menjalani dengan baik dan ada satu catatan tersendiri buat saya pribadi. Pada waktu bulan Desember saya mengalami sakit nyeri pinggang. Sesudah di MRI hasilnya L345 mengalami masalah, bahkan ada otot lumbar yang sobek. Dokter menyarankan, saya memakai 3 orang dokter, dokter saraf, dokter terapi, dan dokter ortopedi. Dokter saraf menyarankan saya operasi, sedangkan dokter ortopedi dan dokter fisio tidak menyarankan saya, cukup melakukan fisioterapi, dan saya sudah lakukan fisioterapi 3 bulan. Itu kejadian di bulan Desember. Saya percaya dan yakin ini semua kehendak Tuhan, bahwa untuk rencana saya mengikuti perjalanan Kamino di bulan Maret, sehingga saya bisa lebih mempersiapkan diri lebih baik. Dan puji syukur terima kasih Tuhan, selama dalam perjalanan Kamino, saya bisa menjalaninya dengan baik keseluruhan. 3 hari pertama saya memakai korset pinggang seperti yang disarankan oleh dokter. Tapi hari keempat dan hari kelima saya merasa malah nggak nyaman dengan korset itu, kok jadi kaku gitu kayak robot. Saya lepas dan puji Tuhan saya merasa nyaman-nyaman saja dalam perjalanan Camino itu, dan selanjutnya untuk perjalanan ke Roma, Italia pun semuanya baik-baik saja sampai dengan hari ini. Saya percaya dan yakin semua ini karena berkat kasih rahmat Tuhan yang tak terhingga untuk saya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mengalami hal atau khawatir seperti saya dengan kondisi pinggangnya, jangan khawatir, percaya dan yakin Tuhan pasti menyertai kita semuanya sehingga semua persiapan bisa dilakukan dengan baik. Nah, berdasarkan saran yang diberikan pada kami oleh Romo Rumanto maupun Romo pembimbing kami waktu itu, Romo Hari, kami melakukan latihan jalan, yang mana kami latihan jalan mulai dari 2 km, 4 km, sampai maksimal terakhir kami jalan 10 km di komplek. Dengan catatan memakai sepatu yang nyaman. Dan biasa kita pakai, untuk kita pakai seterusnya pada waktu perjalanan itu, untuk menghindari sakit di kaki atau luka-luka di kaki. Saya menyarankan mencari sepatu yang bagian depannya lebar, jangan mengecil seperti pada umumnya, karena kalau mengecil otomatis jari-jari kita terasa seperti mengecil gitu, sehingga kalau jalan jauh otomatis capek, otomatis sakit. Untuk itu sepatu yang disarankan atau kami coba cari tahu dari beberapa teman, saya untuk yang trail saya memakai sepatu Hoka dengan tipe Speedgoat 6. Nah, selanjutnya untuk perjalanan lainnya yang bukan di Camino, saya memakai sepatu On Cloud. Mohon maaf, dalam hal ini bukan promosi, tapi saya memakai sepatu On Cloud yang Hyper Monster berdasarkan saran daripada dokter saraf saya, yang mana beliau seorang perempuan tapi sudah melakukan perjalanan umroh. Saya ada jelaskan pada para dokter saya rencana perjalanan Camino ini, dan dia bisa turut merasakan perjalanannya seperti perjalanan umroh, yang mana keliling jauh, jalan banyak. Dia mengsarankan saya membeli sepatu On Cloud sebagai investasi bagi kaki kita yang menopang beban tubuh kita. Karena itu perjalanan jauh, saya ngalamin sendiri dengan sepatu yang saya pilih 2 itu, perjalanan kita menjadi ringan sekali, tidak menjadi beban. Nah, terus untuk masalah konsumsi makanan selama di sana, so far sebetulnya baik-baik saja. Cuma jujur ngomong, terus terang kita orang-orang Asia terutama Indonesia ini, kekurangannya
mungkin cuma satu atau dua. Yang satu utama sambal. Yang kedua adalah kecap manis. Dan kalau boleh memungkinkan saya sarankan untuk yang tanda kutip, mohon maaf sebelumnya, makannya agak rewel, membawa pop mie. Sehingga pada waktu tertentu merasa kurang nyaman dengan makanannya atau kurang cocok, ya bisa silakan pop mie. Wah, dengan menyeduh pop mie, harumnya itu aman sangat menggoda. Tapi yang paling utama itu sambal harus. Ya, sementara sharing saya itu dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau di-sharingkan lainnya. Terima kasih Romo Rumanto. Terima kasih Pak Willy atas sharingnya. Mungkin sebelum yang lain bertanya, saya mau bertanya dulu ke Pak Willy. Bisa cerita sedikit mengenai bagaimana model atau dinamika perjalanan Camino yang kemarin kita lakukan itu. Nginepnya bagaimana, lalu setiap hari itu jalan kira-kira berapa kilo, lalu bagaimana mendapatkan makanan di tengah jalan begitu. Oke, untuk perjalanan setiap hari kurang lebih 25-30 kilo, tapi itu intermittent. Arti kata dalam jarak kurang lebih 10 kilo, kita bisa berkesempatan ada bis yang menunggu apabila kita tidak kuat melanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanan 10 kilo itu, kita ada beberapa kafe yang bisa kita mampir, entah untuk minum, entah untuk makan. Dan seperti yang sebelumnya kami dengar dari teman-teman, di sana yang paling nikmat adalah fresh orange juice. Memang nggak setiap tempat waktu itu ada, tapi saya yakin nanti untuk yang berikutnya mungkin harusnya sudah ada, karena pada waktu itu masih ada beberapa kafe yang tutup. Tapi so far nggak ada masalah untuk makanan dan untuk minum. Saya cuma sarankan bahwa botol minum, atau jujur ngomong sih sebetulnya botol minum nggak perlu amat, karena di bis kita dibagikan air minum mineral, itu bisa kita bawa. Jadi kalau memang nggak mau jadi beban dari sini bawa botol minum atau repot-repot cari botol minum, pakai botol air mineral itu sudah cukup. Dan perjalanannya di luar ekspektasi saya, yang mana sebelumnya saya membayangkan jalannya ekstrim gitu. Tapi ternyata nyaman. Kita melewati jalan pedesaan, ada sebagian kecil jalan aspal untuk disambung dengan kembali ke jalan pedesaan. Selama dalam perjalanan itu, suasananya amat sangat nyaman dengan alam yang masih murni, desir angin, suara kicauan burung, pohon-pohon tumbuhan, dan juga hewan-hewan ternak, terutama sapi, domba. Sapinya besar sekali. Kalau saya umpamakan mungkin bisa sebesar mobil Avanza ya. Cuma lebih tipis aja gitu. Besarnya sedemikian. Dan kita akan diberikan sedikit aroma harum daripada kotoran sapi, tapi tidak terlalu mengganggu. Kita nikmati saja. Karena memang itulah suasana pedesaan. Dan ada beberapa tempat yang kita lewati, kali-kali kecil, berbatu segala macam. So far semuanya oke. Saya lupa bahwa saya berusia 63 tahun, istri saya 61 tahun. Ini yang tadinya mula pertama saya khawatir, tapi saya ada bicarakan kepada Romo Rumanto sebelumnya. Romo Rumanto menjanjikan saya, jangan khawatir, memang yang berangkat usianya kurang lebih sekian. Bahkan ada yang umur 70 kemarin ini, dan mereka tetap bisa jalan. Nggak ada masalah untuk teman-teman yang usianya seperti saya atau bahkan lebih, nggak usah khawatir, yang penting kita siap fisik dan mental, percaya dan yakin Tuhan pasti akan menyertai, memberkati rencana baik kita. Begitu Romo Nurmanto. Ya, terima kasih Pak Willy. Saya sedikit menambahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Willy. Eh, Jalur yang akan Bapak Ibu jalani untuk Amino bulan September kemarin
adalah jalur untuk pemula, maka akan menempuh jalur dari Saria menuju Santiago de Compostela. Ini jalur yang dalam tanda kutip itu pasaran. Untuk pemula sangat cocok. Terima kasih Pak Willy dan teman-teman karena kemarin menjalani bulan Maret. Ternyata periode yang paling bagus untuk Camino itu adalah April dan Mei, September dan Oktober. Maka atas masukan itu program kita juga kita ubah. Sebelumnya itu November, kita geser ke September dan Oktober. Kenapa bagus? Karena semua kafe sudah buka. Setiap 2 kilo kafe sudah ada. Kalau Maret kemarin Pak Willy masih beberapa masih tutup ya, Pak Willy ya. Ya, ya benar masih tutup. Tapi so far ya cukup lah untuk isi amunisi, baik minum maupun makanan kecilnya. Masih cukup, masih mencukupi. Dan Iya, iya Pak Willy. sebetulnya itu nggak terlalu menjadi poin penting karena dalam perjalanan itu nggak merasa kelaparan atau kehausan karena kita enjoy aja menikmati jalan itu sehingga nggak terlalu beban. Cuma ya ada kafe ya kita mampir ya kan entah untuk minum kopi entah untuk minum jus gitu. Gitu Romo. Iya, terima kasih Pak Willy. Nah, ini jalurnya kita pakai jalur yang umum, maka akan ada ketemu dengan banyak orang yang menempuh jalur Syariah ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menempuh jalur Syariah dan masih kepingin lagi Camino, nanti barengan sama saya tahun 2027 ya, kita akan pakai jalur yang beda, yang tidak terlalu banyak kafenya. Nah, Bukan meskipun 2026 Romo, bukan 2026. 27 kayaknya ya, atau 26. Oh, Ya, saya nanti lupa saya cek kemarin. lagi. Ya, oke. Nah, meskipun sudah jalurnya umum, jalur Bapak Ibu akan kita tata lebih nyaman lagi. Jadi kalau orang pada umumnya melakukan Camino itu, ya mereka berjalan, nanti sore hari ketemu di mana, akan menginap di alberge. Ini adalah penginapan kelas Oyo ya. Nah, Bapak Ibu nggak akan seperti itu. Kita akan menginap di hotel bintang 4, makan paginya nyaman, makan malamnya juga nyaman, pagi hari. Dan istirahatnya 3 malam. Pagi hari akan diantar oleh bus ke titik awal perjalanan Camino. Maka Bapak Ibu akan berjalan memulai Camino-nya. Busnya akan menunggu di sebuah titik di mana dia bisa parkir. Tadi yang Pak Willy cerita, kadang 5 kilo di depan kita, kadang 10 kilo di depan kita, pokoknya tempat dia bisa parkir. Maka Bapak Ibu, moga-moga tidak terus wah ada bus ya nanti saya naik bus ya, bukan, tetapi itu untuk cadangan, jaga-jaga. Seandainya nanti saya tidak kuat, saya ada bus di sana yang akan menunggu kita dan kita bisa istirahat lalu kita bisa melanjutkan jalannya ya dengan naik bus itu. Itu kita tata supaya memberikan rasa aman. Tetapi pada umumnya orang akan dengan susah payah itu menikmati perjalanan karena itulah pengalaman imannya ya. Dan ini berbeda dengan daerah pada umumnya, justru ketika kita kakinya lecet atau kehujanan atau nggak nyaman, itu yang memberikan buah-buah pengalaman rohani dalam perjalanan ziarah kita ya. Maka kita mengatakan bahwa Camino ini bukan olahraga. Kalau kita olahraga, lebih baik di Senayan ya. Setelah jalan nanti bisa mampir di banyak kafe-kafe yang nyaman gitu. Ini adalah retret dengan cara berjalan kaki. Tuhan akan memberikan banyak hal kepada kita masing-masing, nggak tahu nanti apa yang akan dialami, tetapi dalam perjalanan itu Tuhan sendiri yang akan menuntun kita dan kita akan menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita bayangkan,
atau kita akan membuat silih ini untuk sebuah intensi tertentu, wujud tertentu, dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti Pak bisa bercerita bagaimana pengalaman rohani yang Pak Willy rasakan dan dapatkan selama perjalanan Camino yang bukan sekedar olahraga jalan kaki. Silakan Pak Willy. Ya, untuk masalah rohani, karena saya meniatkan dan sepanjang jalan boleh bilang saya tidak berhentinya berdoa, minta penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk bisa dikuatkan. Dan saya merasakan benar-benar penyertaan bimbingan Tuhan dengan terbukti saya sehat walafiat sampai dengan hari ini. Dan dari perjalanan Camino ini, kita seperti tadi Romo Romanto bilang, ketemu dengan banyak-banyak orang, semuanya kita amat sangat friendly. Setiap ketemu orang kita bilang buen camino, semuanya friendly dan dalam hal rohani kita merasakan bahwa kita sambil membayangkan napak tilas daripada para santo terdahulu, oh demikian adanya, itu mereka dengan memakai fasilitas seadanya. Sedangkan kita, seperti yang tadi saya sebutkan, kita sudah mempersiapkan diri dengan fasilitas yang jauh lebih nyaman. Seharusnya selayak dan sepantasnya kita mensyukuri semua ini bahwa kita bisa ada karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Oh, satu lagi yang saya ingatkan, kalau untuk yang kemarin kami Maret kan masih tanda kutip dihantui oleh hujan. Sehingga kami mempersiapkan baju jas hujan. Entah kalau nanti yang September, Oktober, nanti saya juga nggak tahu apakah perlu dipersiapkan. Tapi waktu itu juga puji syukur pada hari kita berjalan 5 hari, 3 hari pertama baik semuanya, cuma angin dingin. Hari keempat sedikit hujan, hari kelima juga sedikit hujan, tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik. Dan jas hujan saya cuma menyarankan beli yang sederhana aja, yang model ponco, nggak usah yang mewah-mewah, nggak usah yang mahal-mahal. Karena toh cuma antisipasi. Yang penting ukurannya agak besar karena kita akan menutupi backpack kita. Sehingga mencukupi untuk ukuran itu, dan selebihnya sesudah itu kalau memang murah kan kita nggak ada salahnya pada waktu selesai Camino, kita nggak usah bawa pulang lagi. Space daripada itu bisa kita siapkan untuk oleh-oleh ya Romo ya. Banyak oleh-oleh yang bisa dibeli di sana. Baik walaupun itu dalam bentuk oleh-oleh rohani. Begitu teman-teman, begitu Romo. Baik, terima kasih Pak Willy. Sekarang saya persilahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mengatur perjalanan kita dari Golden Nusa ada Beat. Nanti juga saya bisa menjawab kalau ada hal-hal yang eh, bisa saya jawab. Silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Selamat malam Romo dan Pak Willy dan teman-teman semuanya. Malam. Nama saya Wadiono, saya dari Paroki Santo Ignatius Jalan Malang, Jakarta. Saya nanti pada bulan Oktober akan berumur 73 tahun. Dan memang selama ini termasuk cukup rutin untuk berjalan di GBK sekitar 1 jam untuk 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kebetulan saya pernah pakai juga Speedgoat, tapi yang tipe lama yang 5 untuk jalan dan rasanya memang buat saya Hoka cukup nyaman. Ada beberapa pertanyaan kalau diizinkan. Pertama, eh, apakah kalau kita atau sebelum itu dulu, apakah kita akan dibagikan juga paspornya atau kita akan masing-masing membeli sendiri? Yang katanya baik untuk dicap di setiap pemberhentian terakhir dari setiap etape ini. Kedua, eh, apakah dengan sistem kita tidak menginap di titik-titik pemberhentian kita, tapi kita dengan bis akan dibawa ke hotel,
itu siarannya masih afdol ya Romo. Terus bagaimana dengan cuaca pada sekitar 24 September sampai katakanlah sampai akhir bulan September selama kita berjalan, apakah akan cukup ada kemungkinan hujan ataukah relatif akan sudah tidak terlalu banyak hujan. Sementara itu dulu Romo. Baik, ya, terima kasih Pak Wadiono. Tahun lalu waktu saya Camino ada 2 orang dari Jalan Malang ya, Pak Alex Prokon yang gemuk dengan istrinya Bu Siska itu. Nah, pertanyaan mengenai paspor. Ada 2 jawaban. Paspor dan sertifikat sudah disiapkan oleh Bernard Golden Nusa, sehingga nanti Bapak Ibu akan menerima begitu saja di sana, sudah diatur semua. Maka sebenarnya kalau yang diharapkan adalah paspor dan sertifikat, saya katakan Bapak Ibu nggak ikut jalan kaki pun atau hanya jalan kaki 1 kilo, nanti di akhir juga dapat sertifikat ya, karena sudah diaturkan semua. Itu kalau maunya mendapat sertifikat, karena sudah diatur oleh travelnya. Tetapi kan kita berjalan bukan untuk mendapatkan sertifikat itu. Tetapi lebih-lebih dalam seluruh perjalanan itu adalah pengalaman rohaninya. Dan saya kira Pak Willy juga setuju ya dengan semua teman yang lain. Dari semua ziarah yang pernah dijalani, salah satu yang selalu mengesankan adalah Camino ini. Kita bahkan menjadi apa istilah agak kasarnya kayak kecanduan ya, pengen lagi ya, karena sakit kakinya iya, capek iya, tetapi hatinya itu berbunga-bunga ya. Jadi travel sudah menyiapkan paspor yang nanti bisa dicap di kafe-kafe dan sertifikatnya. Waktu saya ikut Camino tahun lalu, ada 2-3 orang yang tidak kuat, hanya berjalan 4 kilo, kemudian istirahat, naik bus, lalu sebentar dia berjalan lagi ya, karena kondisi kesehatannya. Tetapi meskipun demikian, pengalaman rohani yang ia dapat itu tidak kalah dengan saya yang jalan dari awal sampai akhir ya. Jadi nggak kalah dengan orang-orang muda yang menempuh perjalanan full. Sekali lagi, karena ini bukan olahraga, ini bukan perlombaan, siapa yang paling cepat adalah pemenangnya, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, dan dalam seluruh perjalanan itu, dia mendapat pengalaman rohani sendiri-sendiri. Dan inilah keistimewaan dari Camino ini. Maka pertanyaan yang kedua, apakah kalau naik bus, kemudian diantar lalu dijemput lagi, kita tidur di hotel yang nyaman, masih afdol dibandingkan tidur di alberge dengan bau sapi dan segala macam. Menurut saya bagi pemula yang baru pertama kali menjalani Camino, kita tidak memberikan tuntutan yang tinggi-tinggi ya. Coba dulu menu yang paling mudah. Maka kalau nanti merasa ini kurang menantang, bisa join. Kenapa 2027? Karena itu adalah Jubileum Santo Yakobus. Maka akan ada perayaan khusus di sana. Saya dan teman-teman sudah merencanakan sih tahun 2027 kita akan pergi ke sana dengan jalur yang tidak banyak kafenya. Tapi ya untuk pemula lebih baik lewat Saria ini dulu. Begitu. Lalu untuk cuaca mungkin Bernard bisa membantu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Romo. Jadi kalau untuk cuaca di bulan September dan Oktober itu merupakan musim gugur, peralihan dari musim gugur ke musim dingin.
Nah, jadi untuk cuacanya, Bernard harus pastikan lagi apakah di hari yang kita pergikan itu adalah ada hujan atau sedikit hujan. Karena kalau misalnya kita berdasarkan dari perkiraan cuaca, memang sudah ada perkiraan cuacanya, tapi belum pasti. Kayak misalnya contoh hari pertama kita berjalan berkamino itu diperkirakan cerah, tapi nanti pada kenyataannya mungkin akan sedikit mendung atau hujan gerimis kecil seperti itu. Tapi nanti akan dijelaskan lagi untuk perihal cuaca dan akan dipastikan lagi nanti pada saat briefing sebelum keberangkatan itu akan dikonfirmasikan ulang ya Pak. Mungkin Bernard juga menambahkan sedikit teknis untuk berkamino Pak Wadiono. Jadi untuk berkamino sendiri itu kita setiap harinya akan disiapkan bus. Jadi busnya itu nanti dari hotel menuju ke tempat drop off kita mulai berjalan kaki. Lalu nanti bus juga akan mengikuti para peserta berjalan. Dia akan berhenti di beberapa tempat checkpoint, mungkin di kilometer kelima, 10, 12 sampai ke titik terakhir penjemputan dari bus. Jadi nanti dari titik drop off terakhir itu kita balik ke hotelnya juga akan naik bis Pak. Seperti itu. Jadi bis selama perjalanan 1 hari akan mendampingi peserta. Lalu nanti untuk perjalanan ini juga akan didampingi oleh tour leader juga dari Jakarta. Lalu juga pas lagi saat berkamino akan didampingi oleh pemandu kamino. Jadi nanti pada saat berjalan kaki itu nanti akan diatur sedemikian rupa jalannya itu mungkin ada yang di depan, satu di tengah, dan mungkin satu lagi akan menyisir di belakang. Jadi tidak ada yang akan ketinggalan seperti itu sih Pak. Mungkin seperti itu aja Romo. Ada yang ingin tambahkan lagi? Ya, demikian Pak Wadiono. Terima kasih Romo, Bernard. Yang membuat saya bertanya tadi mengenai cuaca itu karena di dalam grup yang saya coba ikuti dengan tekun karena penting buat saya, itu banyak yang membicarakan mengenai jangan pakai ponco, tapi pakainya jaket dan jas hujannya dalam bentuk celana dan baju dengan jaket karena angin dan segala macamnya. Ini yang karena kalau kita sampai di sana dan harus cari mungkin kan akan sulit ya. Karena itu memang mudah-mudahan di saat-saat mendekati keberangkatan akan dapat informasi cuaca yang lebih baik sehingga kemudian kita juga lebih siap. Kembali ini agak cerewet karena saya 73 tahun Romo ya, mungkin bisa jadi rombongan ini akan paling tua nih saya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wadiono. Ya. Lagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ya, saya mau tanya sedikit. Selamat malam Romo, Pak Willy dan teman-teman semua. Selamat malam. Mungkin pertanyaannya ke Pak Willy ya. Waktu mengalami hujan tuh, treknya tuh jadi licin apa enggak ya? Atau ada trek yang licin enggak? Terbuat dari tanah atau apa? Sehingga ya sepatu kita mesti bener lah gitu. Ya, Oke, itu aja. saya jawab. Untuk kebetulan yang saya pakai sepatu Speedgoat 6 itu model untuk trail, sehingga bagian bawahnya ada sedikit istilahnya nggak licin. Dan selama kemarin hujan atau selama perjalanan itu, so far masih bisa oke, nggak licin, masih kita bisa jalani dengan baik. Karena toh kita jalan seperti tadi Romanto bilang, kita bukan berlomba, sehingga kita jalan pada waktu diperlukan atau kita mau bisa jalan lebih cepat, tapi pada waktu Oke. hujan atau apa, otomatis kita perlambat perjalanan kita, sehingga so far nggak ada masalah. Dan juga yang paling utama, jalanan yang kita tempuh itu nggak ada yang curam atau nggak ada yang curam yang berbahaya, karena ini seperti yang tadi Romanto jelaskan juga, ini untuk pemula jalanannya enak, nyaman, nggak berbahaya, begitu Pak jawaban saya. Jadi mungkin
batu-batu udah disusun gitu ya? Atau masih liar sama sekali? Ya, batu-batu alamiah, Alam. nggak disusun, tapi rata dan bisa kita jalani dengan baik. Ya. Andai kata kita lewati sungai atau jalanan yang becek pun, bisa kita tapaki dengan baik dan nyaman kok, nggak ada masalah, nggak mengkhawatirkan. Nggak perlu pakai Begitu. tongkat segala ya? Oh, tongkat harus. Oh iya, saya Oh, lupa. tongkat harus. Tongkat harus. Saya tadinya berpikir kita masih kuat jalan di komplek biasanya 10 kilo tanpa tongkat. Tapi saya lupa bahwa itu, saya baru sadarin bahwa itu jalan datar yang tidak ada yang udah biasa kita jalanin dan kita tahu. Sedangkan ini kan kita jalan di alam, tongkat itu perlu Pak, mutlak perlu. Nanti di sana Bapak merasakan banget, terutama pada waktu jalanan menanjak, itu kita perlu tongkat itu untuk menopang tubuh kita. Dan satu lagi tips dari saya untuk jalanan yang menanjak, Bapak jangan lihat ke depan. Bapak cukup, Bapak Ibu atau teman-teman semua lihat ke bawah aja, tapaki jalan itu, jangan lihat ke depan karena kalau lihat ke depan kelihatan banget nanjak, kita jadi capek dalam arti secara mental. Nah kita jalannya aja dengan lihat dulu ke bawah, udah so far nggak lama lewat udah jalan naik itu. Begitu Pak sarannya. Oke, terima kasih Pak. Jelas. Ya. Ya, terima kasih Pak Willy, Pak Albert. Saya menambahkan, Bapak Ibu ke sana nanti membawa 2 pasang sepatu yang sudah biasa dipakai. Jadi tidak membeli sepatu baru, besoknya dipakai ke sana ya. Nanti kaki kita belum pas gitu. Dan 1 sepatu itu 1 nomor di atas yang biasa kita pakai. Kalau biasa pakai nomor 41, pakai nomor 42 ya. Lalu tongkat seperti yang katakan Pak Willy itu wajib karena ini menjadi kaki kita yang kedua. Jadi kita berjalan dengan 4 kaki, 2-nya adalah tongkat itu. Entah untuk naik, entah untuk turun. Karena kalau turun, apalagi yang banyak gemuk, itu kasihan dengkul kita ya, lututnya. Jadi kalau dengan tongkat itu sangat terbantu. Nah, ini sekedar cerita, tapi jangan ditiru. Teman saya waktu Camino tahun lalu, ibu-ibu mungkin karena terlalu panas memakai sepatu sendal eger yang terbuka itu loh. Itu pun nggak apa-apa ya. Sampai mulai hari ketiga sampai hari kelima itu pakai itu aja, nggak apa-apa. Tetapi ini sangat tidak disarankan karena kaki yang terbuka itu berbahaya, kena batu dan segala macam. Saya hanya mau mengatakan bahwa medannya tidak begitu terjal seperti kata Pak Willy, dengan sepatu biasa yang kita punya, asal nyaman itu sudah cukup. Yang penting sepatu yang sudah nyaman kita biasa pakai dan bukan sepatu yang baru kemudian kita pakai di sana. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, supaya mantap nanti dalam persiapan Camino. Selamat malam, saya mau bertanya mungkin ke Pak Willy. Kalau nanti itu kita taruh barang di bus, kemudian kita jalan tanpa barang yang kita bawa di bus itu, kemudian nanti kalau pas lagi ada perhentian pertama atau kedua gitu, kita bisa ambil barangnya, apa boleh nggak ya? Boleh dan barang itu aman. Aman ya. Ya. Jadi mungkin supaya kita nggak naruh, maksudnya nggak terlalu banyak barang berat, kita bawa sepatu misalnya 2 pasang, satunya kita taruh di bus, satunya yang kita pakai. Kalau misalnya ada apa-apa dengan sepatu itu, mungkin kita masih bisa bertahan sampai perhentian yang pertama, kita ganti gitu ya, bisa ya? Betul. Saya tambahkan lagi, mungkin Ibu perlu bawa plester, antisipasi aja untuk hal yang tidak diinginkan. Pakai handy plus tapi yang ukuran jumbo ya, jangan yang ukuran kecil. Mungkin itu lebih, itu hanya untuk persiapan aja. Dan juga mungkin bawa balsam gosok, krim gosok, entah itu Voltaren, entah itu apa yang biasa Ibu nyaman pakai, yang cocok sama Ibu, boleh dipakai. Itu mungkin malam pada waktu kita pulang di hotel, kita mungkin boleh gosok untuk lebih melemaskan otot-otot kita aja.
Begitu Bu maksudnya. Ya. Oke, soalnya Pak Willy kayaknya pergi sama teman saya dari Sunter juga, Ibu Feni Wijaya. Oh, tetangga Bu. Tetangga Kita ya, jadi makanya saya udah tahu-tahu dikit bocoran dari dia. Suruh bawa anti kayak inflamasi obat kalau misalnya sampai kayak kataflam atau apa tahan sakit dia bilang gitu. iya. Iya, iya. Kalau Ya, toilet gampang ya Pak di sana? toilet jujur ngomong untuk kita laki-laki gampang, tapi kalau untuk perempuan ya harus ke kafe gitu. Oh, Nah, jadi nunggu sampai kafe terdekat gitu ya? sampai kafe terdekat ya. Nah, kafe itu jujur ngomong kebanyakan sih free. Tapi mungkin ada 1-2 kafe yang mengharuskan kita beli kopi atau beli orange juice baru boleh dikasih masuk ke kafe, ke WC-nya. Tapi so far nggak menjadi masalah buat kita semuanya. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, saya tambahkan untuk kafe, makan pagi, makan malam disediakan di hotel, makan siang Bapak Ibu mencari sendiri di kafe-kafe itu karena memang jam makannya berbeda-beda. Dan setahu saya untuk satu hari makan siang orange juice dan snack itu sekitar 20 euro cukup ya Pak Willy ya? Cukup. Orange juice kita kira 2 atau 3 euro saja. Makanan yang lain juga nggak terlalu mahal. Karena kita jujur ngomong juga dengan jalan jauh begitu, kurang begitu nafsu makan Romo. Makan cuma secukupnya aja. Karena kalau makan kekenyangan kan juga nggak enak. Untuk melanjutkan perjalanan nggak enak. Iya, Gitu. iya. Terima kasih Pak Willy, Bu Kristina. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silakan. Bu Kristi mungkin, Bapak Ibu yang lain silakan. Tadi Romo, tadi pertanyaan kami sudah terjawab. Suami saya kan pas Singaporean bisa ikut ya. Terima kasih Romo. Bisa. Ibu bisa langsung ketemu di Fatima. Oh bisa Pak? Bisa Pak Romo? Ya Bernard ya. Silakan Bernard menjawab. Ya, jadi Ibu Kristi kalau misalnya mau berangkat dari Singapura itu bisa nanti kita janji ketemuan di airport Lisbon karena kan kita kan landingnya pertama itu di kota Lisbon, jadi nanti di Lisbon bisa janjian sama tour leader kita, nanti dan setelah itu baru ikut bus bersama-sama memulai perjalanan ziarah Camino Jubileum ini. Seperti itu. Jadi nanti untuk bertemu di airport Lisbon, untuk berpisahnya nanti kita di hari terakhir itu di Roma. Di Roma ya. Iya. Jadi nanti saya setelah tahu ya pesawatnya apa, jadwalnya yang persisnya bagaimana gitu ya. Iya, betul Ibu. Nanti kita boleh mungkin kontak-kontakan WhatsApp sama Ibu ya. Iya, baik. Oh iya, betul seperti yang saya tanyakan ya Pak Bernard ya. Jadi betul. kalau misalnya sampai kita mau beli tiket sendiri karena mau extend atau mau sebelumnya kita bisa ya Pak Bernard ya. Ya bisa Ibu. Thank you. Sama-sama Ibu. Kan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau bertanya. Maaf Romo, kalau boleh ingin nambah sedikit, mungkin Pak Bernard bisa membuat summary dari perlengkapan apa yang sebaiknya dibawa, dan kalau misalnya ada rekomendasi merek dan tipe, mungkin juga ditambahkan kembali, tidak untuk mempromosikan merek-merek tertentu, tapi supaya memudahkan kita yang mencari-cari, supaya kemudian kita tinggal nyontek yang sudah pernah pergi gitu. Jadi kemudian mungkin baik untuk dibuat satu list perlengkapan yang sebaiknya dibawa, dan kemudian merek dan tipenya kalau memang memungkinkan. Yang kedua, karena kita kan ada bis ya, jadi
sebetulnya backpack itu fungsinya hanya sekedar untuk menyimpan mungkin jaket kita kalau nggak kepake dan sebagainya, sehingga kemudian nggak seperti yang berkamino serius yang saya ngelihat bawa backpack pakai alas tidur dan lain-lain mungkin ya. Ini pertanyaan bodoh sih. Terima kasih. Iya, mungkin izin Romo, saya bisa jawab pertanyaan dari Pak Wadiono ya. Jadi untuk yang backpack jadi backpack itu dipersiapkan untuk backpack 1 hari aja Pak. Nah kebetulan kan kita itu ada berbeda dengan Camino yang backpackeran. Nah karena kita Camino itu dengan grup besar, jadi kita tidak bisa menginap ataupun dengan arrange backpacker. Jadi kayak dengan grup besar ini kita akan arrange dengan hotel bintang 4. Lalu untuk bus juga kita akan siapkan untuk mengikuti perjalanan saat berkamino setiap harinya. Lalu untuk backpack itu Bapak cukup siapkan backpack untuk harian aja Pak. Jadi tas ransel biasa aja sebenarnya nggak apa-apa. Karena kan barang yang kita bawa itu hanya barang keperluan untuk 1 hari saja. Dan untuk hotel kita itu di saat berkamino akan menginap 3 malam 3 malam. 3 malam pertama itu kita akan menginap di kota Lugo, itu dari rute untuk 3 hari berkamino. Lalu nanti setelah 3 hari berkamino kita akan check out lalu pindah hotel ke kota Santiago. Itu kita juga akan menginap 3 malam di kota Santiago. Jadi kayak koper itu kita nggak perlu repot-repot harus check in, check out. Kalau misalnya yang backpacker kan mungkin sedikit lebih ribet ya karena harus check in, check out, bawa lagi kopernya, kirim lagi untuk ke kota berikutnya seperti itu. Tapi kalau kita Camino-nya itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar peserta itu nyaman dan aman seperti itu sih Pak. Tadi yang satu lagi maaf Pak Wadiono ada yang miss mungkin ya Bernard ya. Ya, itu Pak, apa perlengkapan yang sebaiknya Oh ya, dibawa dan kemudian kalau ada referensi merek dan sebagainya supaya memudahkan kita untuk mencari, nggak usah ke kiri ke kanan gitu. Terima oke. kasih. Baik Pak. Jadi untuk list barang yang akan dipersiapkan untuk berkamino itu nanti akan kita kirimkan. Nah kebetulan nanti setelah ini mungkin kalau misalnya sudah oke semua, kita akan buatkan grup khusus bagi para peserta Camino Jubileum batch 2 untuk keberangkatan di bulan September. Nanti kita akan kirimkan untuk list persiapannya apa saja, lalu untuk merek apa saja yang kita sarankan itu sebenarnya tergantung dari masing-masing Bapak Ibu. Kalau misalkan lebih cocok dengan merek ini, misalnya contoh seperti Decathlon atau apapun itu diperbolehkan saja, tidak harus mengikuti dengan apa yang kita sarankan seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak, sama-sama. Iya, terima kasih Bernard. Kan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya entah kepada Pak Willy atau kepada Bernard. Ini sama namanya Bernard. halo Bernard. Iya, Ini- malam Pak. Ini perjalanannya hanya Camino aja atau Enggak dong, termasuk koridor. Fatima atau apa? Ada tambahan Fatima enggak? Atau Lourdes, Fatima, Iya. atau hanya Camino aja Pak? Oke, baik Pak Andi, Ibu Kayah. Jadi saya izin jawab ya Bu ya, Pak. Jadi untuk rute Camino Jubileum ini kita akan melaksanakan selama 15 hari. Nah dalam 15 hari ini Bernard summary-kan untuk hari-harinya, day per day-nya ya. Jadi nanti hari pertama itu kita persiapan berangkat dari Jakarta ke Fatima. Jakarta ke Lisbon, nanti di hari kedua kita akan tiba di Lisbon. Hari kedua kita tiba di Lisbon itu langsung menuju ke Fatima dan kita akan menginap di kota Fatima. Nah, lalu hari ketiga itu dari Fatima itu kita lanjut ke kota Lugo. Nah, dari kota Lugo itu kita akan menginap 3 malam untuk persiapan Camino dan memulai berkamino. Nanti setelah 3 malam kita menginap di Lugo,
Lalu check out kita pindah lagi 3 hari ke kota Santiago untuk melanjutkan berkamino lagi sampai ke hari kelima. Hari kelima berkamino. Nanti setelah itu hari kamino, bentar, oke, di hari ke-8 itu kan hari kelima kita berkamino, sudah tiba di Santiago de Compostela. Nanti hari ke-9-nya itu dari Santiago Compostela itu kita menuju ke kota Burgos. Nah, di kota Burgos nanti kita juga akan berziarah. Itu dari Santiago Compostela ke Burgos itu kita sudah menggunakan bis. Seperti itu. Jadi nanti dari hotel ke Burgos berziarah ke Katedral Burgos itu naik bis. Nanti dari Katedral Burgos kita balik ke hotel di kota Burgos itu juga naik bis. Besokannya hari ke-10 dari Burgos Loyola ke Lourdes itu juga kita menggunakan bis. Itu kita akan mampir berziarah ke Basilika Santo Ignatius Loyola. Nah, setelah itu dilanjutkan perjalanan ke Lourdes. Nah, di Lourdes ini kita akan menginap selama 2 malam. Jadi kita setelah berkamino 5 hari berjalan kaki, kita bisa beristirahat dan menikmati suasana di Lourdes. Nah, di hari ke-11 itu kita di Lourdes full 1 hari. Kita akan mengadakan ziarah rohani, peserta bisa bebas melaksanakan kegiatan berziarah rohani. Kayak gitu. Nanti di hari ke-12 itu kita dari Lourdes baru terbang ke Roma dengan pesawat domestik. Nah, nanti dari pesawatnya akan diinformasikan juga di kemudian hari ya, Ibu, Pak. Nah, setelah itu di Roma kita hari ke-13 itu full 1 hari. Jadi hari ke-14 itu kita sudah tiba di Roma. Hari ke-12 itu kita sudah tiba di Roma, bermalam di Roma. Lalu hari ke-13-nya itu kita full day 1 hari di Roma. Nah, di hari ke-13 ini kita akan melewati mungkin 2 pintu suci dulu, koridor, karena di Vatikan sendiri itu ada 4 pintu suci jubileum yang dibuka. Nah, di hari ke-13 kita akan melewati Basilika Santo Petrus, koridor di Basilika Santo Petrus, lalu koridor di Basilika Maria Maggiore. Nah, itu ada 2 pintu yang kita lewati. Lalu nanti di besokan harinya, itu di hari ke-14, itu dari Roma ke Jakarta. Tapi karena penerbangan kita biasanya malam, jadi kita masih ada kegiatan berziarah dahulu di Vatikan. Nanti kita akan mampir ke 2 pintu koridor yang tersisa, yaitu Basilika Santo John de Lateran. Lalu yang terakhir itu adalah Basilika Santo Paulus. Kayak gitu. Nanti setelah itu baru malamnya kita persiapan penerbangan kembali ke Jakarta. Di hari ke-15 itu kita sudah tiba di Jakarta. Seperti itu. Jadi kita untuk rute ini tidak khusus untuk Camino saja, tapi kita akan mix campur. Jadi ada Caminonya selama 5 hari untuk jalan kaki, dan untuk sebelum dan sesudahnya itu kita ada ziarah seperti biasa menggunakan bus. Seperti itu, Bu. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Sama-sama Pak Andi, Bu Kaya. Sorry Pak Bernard, saya mau nanya, kalau yang pesawat domestik itu, apakah bagasinya juga sama dengan yang pesawat internasional? Oke, baik. Jadi untuk penerbangan domestik, kebetulan seperti yang kemarin bulan Maret ini Camino juga rutenya sama. Itu dia ada penerbangan domestik. Kemarin untuk yang kemarin Camino di bulan Maret kita menggunakan pesawat Ryanair. Jadi untuk bagasinya sendiri biasanya kalau international flight itu kalau misalnya kita dengan Turkish Airlines itu international flight bagasinya 30 kilo. Maksimal 1 orang 30 kilo 1 piece. Nah, untuk domestic flight-nya di Eropa dari kota Lourdes ke Roma itu kita dengan Ryanair. Untuk bagasinya kita belikan kasih jatah itu 2 piece masing-masing 20 kilo 20 kilo. Jadi jangan khawatir harus pas lagi penerbangan domestik bagasinya harus dipasin 20 kilo seperti itu Ibu. Tapi kita akan belikan 2 piece bagasi yaitu dengan berat maksimal masing-masing 20 kilo 20 kilo. Kalau ditotalkan kan bisa jadi 40 kilo. Tapi ada catatan untuk Ryanair itu tidak bisa membawa koper kabin yang hard case. Jadi untuk kabin hanya diperbolehkan adalah backpack saja.
backpack atau tas ransel kayak gitu. Jadi untuk kabin bagnya yang dibawa dari Jakarta itu nanti harus dimasukkan ke dalam bagasi seperti itu, Bu. Makanya kita belikan bagasinya 20 kilo sama 20 kilo. Jadi total 40 kilo. Seperti itu. Ya, untuk bagasi nggak masalah, Bu Kristina. Kemarin sudah, maka ini terima kasih Pak Willy dan teman-temannya jadi kelinci percobaannya ya. Akan semua. Jadi 40 kilo ternyata bisa 25 kilo dan 15 kilo. Jadi Bisa persis ya. seperti penerbangan internasional, nggak ada masalah. Takut TL-nya juga beranak, sama. Romo. Kopernya Apa? takut beranak soalnya. Oh, enggak. TL-nya sama, jadi dia udah pengalaman, sudah hopingan sama Ryanair-nya, jadi beres semua nanti, aman. Oke. Oke. Saya juga Kalau- khawatir kemarin itu, Pak Willy gimana nanti kopernya ketinggalan atau enggak itu, tapi dia bilang aman semua gitu. Iya. Takut kalau domestik kan biasanya lebih sedikit dibandingin internasional. Ya, oke. Iya. Makasih Bu Kristina. Ya, Eh, terima kasih. Bernard. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silahkan. Iya, kalau masih ada. Tentu nanti kita akan ada pertemuan lagi, juga biasanya sebulan belum berangkat akan ada briefing supaya kalau masih ada barang-barang yang mau dibeli masih ada waktu ya, parem gosok segala macam ya, arak-arak segala macam itu. Baik, kalau tidak masih ada, kalau ada yang masih mau bertanya silahkan. Nggak, cuman Bu pengen Kristi. make sure aja pasti jalan ya Pak Bernard ya. Maksudnya ada minimum orang yang harus pergi atau maksimum berapa? Ini yang sudah confirm berapa Pak? Oke, baik Bu Kristina. Jadi untuk yang sudah confirm daftar untuk Camino Jubileum Batch 2, itu yang daftar sudah ada 20 Ibu. Nah, cuman kan kita perlu kepastian juga ya Bu ya. Mungkin bagi para peserta yang ada ikut Zoom malam ini, mungkin nanti bisa bantu untuk pastikan atau kirimkan untuk DP-nya ya Bapak Ibu. Sebesar 8 juta rupiah per orang, karena kita akan mempersiapkan segala halnya, sesuatu halnya dengan baik, seperti tiket pesawat, hotel, transportasi, meals, untuk tur ziarahnya juga kita bisa mempersiapkan lebih baik jauh-jauh hari seperti itu, Ibu. Ya, oke. Oke. Oh ya, maaf, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bernard ya. Ya. Ini soal visa bagaimana ya? Oke, Pak Albert, untuk visa ini kita memang dalam paket tur ziarah kita itu tidak termasuk biaya visa dan asuransi perjalanan. Nah, untuk visa sendiri itu kita di luar dari harga paket tur. Jadi kalau misalkan mau diurus dengan kita, itu bisa dengan ada biayanya yang sudah tercantum di brosur. Lalu kalau misalnya mungkin ada yang seperti Ibu Kristi yang dari Singapura, berarti kan tidak perlu membayar visa, seperti itu. Lalu untuk dari misalnya peserta lain, Bernard saya sudah punya visa nih masih berlaku, itu berarti juga tidak perlu apply visa lagi. Tapi kalau misalnya mau apply visanya melalui kita, dari kami itu bisa banget Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Albert dan Bernard lagi. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan supaya mantap dalam persiapan Camino-nya. Cukup ya. Nanti rekamannya akan saya kirim di grup juga.